Di sebuah surau kecil yang dikelilingi sawah dan bukit hijau di pinggiran kota kecil Sumatera Barat, hiduplah seorang santri muda bernama Rahman. Usianya belum genap 20 tahun, namun semangatnya dalam menuntut ilmu agama melampaui teman-teman sebayanya. Sejak kecil, Rahman dikenal sebagai anak yang tekun menghafal Al-Quran, rendah hati, dan gemar membantu orang tua di kampungnya. Guru-gurunya di pesantren sering berkata, Rahman bukan hanya pandai membaca kitab, tapi juga pandai mengamalkan isinya. Ucapan itu melekat di hatinya, menjadi bekal keyakinan untuk melangkah ke jalan dakwah. Suatu malam, selepas sholat Isya berjamaah, gurunya memanggil Rahman ke serambi surau. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, namun Rahman duduk bersila penuh hormat di hadapan sang guru. "Nak Rahman," ucap gurunya pelan namun tegas, "ilmu bukan untuk disimpan sendiri. Sekarang saatnya kau mengamalkan." Di pedalaman Sumatera, jauh dari sini, ada kampung yang belum mengenal cahaya ilmu. Kau akan berangkat ke sana membawa pesan kebaikan. Rahman tertegun. Hatinya bergetar antara haru dan cemas. Perjalanan ke pedalaman bukan perkara mudah. Hutan belantara, sungai deras, dan adat yang berbeda menanti. Namun ia mengangguk mantap. "Insya Allah, guru, saya siap," jawabnya lirih. Keesokan harinya, Rahman memulai perjalanan panjangnya. Hanya berbekal ransel kain berisi pakaian seadanya, mushaf Al-Quran kesayangannya, dan beberapa buku kecil tentang akhlak dan fikih. Ia berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun pagi. Setiap langkahnya diiringi lantunan syalawat yang pelan namun menenangkan hati. Di kejauhan, gunung-gunung berdiri gagah, diselimuti kabut tebal. Pepohonan hutan tropis menjulang tinggi, rantingnya bergoyang diterpa angin, seolah memberi salam kepada pejalan muda itu. Perjalanan menuju pedalaman memakan waktu berhari-hari. Rahman harus menyeberangi sungai deras dengan rakit bambu buatan warga, menapaki jalan setapak licin yang hanya diketahui oleh para pemburu dan petani hutan. Seringkali ia bertemu hewan liar, kijang berlari di kejauhan, kicauan burung yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dan kadang suara harimau yang samar di tengah malam. Setiap kali rasa takut datang, Rahman menggenggam tasbihnya erat-erat sambil berzikir, meyakinkan dirinya bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar. Sesampainya di sebuah desa kecil di tepian sungai, Rahman disambut dengan pandangan heran dari penduduk setempat. Mereka jarang melihat orang asing, apalagi seorang pemuda berwajah teduh dengan pakaian sederhana namun bersih. Kepala desa, seorang lelaki tua berkulit legam bernama Pak Badu, menyambutnya dengan sopan namun penuh curiga. "Dari mana kau datang, Nak? Apa tujuanmu ke sini?" tanyanya dengan logat khas yang kental. Rahman menjelaskan niatnya untuk mengajarkan ilmu agama dan membantu penduduk desa. Pak Badu hanya mengangguk singkat, lalu mempersilakannya tinggal di sebuah pondok bambu kosong dekat ladang. Hari-hari awal Rahman di desa itu penuh tantangan. Penduduk setempat masih memegang teguh kepercayaan lama, memuja roh hutan dan sungai. Mereka menganggap penyakit datang dari amarah penunggu gunung, dan panen melimpah adalah hadiah dari dewa air. Rahman tidak serta-merta mengubah keyakinan mereka. Ia memilih pendekatan perlahan, dimulai dengan membantu pekerjaan sehari-hari, memperbaiki atap rumah yang bocor, mengajar anak-anak membaca huruf, hingga ikut turun ke ladang saat musim tanam tiba. Lambat laun, sikap ramah dan sabarnya membuat warga mulai terbuka. Mereka mengundang Rahman makan bersama, mendengar ceritanya tentang kasih sayang Tuhan, dan perlahan tertarik belajar berdoa. Namun, malam-malam Rahman tidak selalu tenang. Beberapa kali ia mendengar bisikan aneh saat sedang bermunajat, seperti suara gaib yang memanggil namanya dari arah hutan. Kadang ia bermimpi melihat seorang lelaki tua bersorban putih berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan mata bercahaya namun penuh misteri. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut hanya mengucapkan satu kalimat, "Perjalananmu belum selesai, Rahman. Kau dipilih untuk tugas yang lebih besar." Rahman terbangun berkeringat, dadanya berdebar keras. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, menganggapnya sekadar bunga tidur akibat kelelahan. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya, dan lagi, dengan pesan yang semakin jelas. Suatu sore, saat Rahman sedang duduk di tepian sungai setelah mengajar anak-anak desa mengaji, ia melihat sesuatu yang aneh. Air sungai yang biasanya mengalir deras mendadak tenang, seolah berhenti bergerak. Angin yang tadi semilir tiba-tiba lenyap, membuat dedaunan hutan diam tak bergoyang. Dari kabut tipis yang muncul perlahan,
Sosok lelaki tua bersorban putih itu tampak berjalan mendekat. Wajahnya sama persis seperti dalam mimpi. Rahman tertegun, tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Lelaki itu tersenyum lembut namun tatapannya menembus hati. "Rahman," suaranya bergema, meski bibirnya nyaris tak bergerak, "kau siap melangkah ke perjalanan berikutnya?" Rahman tak sanggup menjawab. Rasa takut dan takjub bercampur jadi satu. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama yang membuat Rahman terperanjat. Sabdo Palon. Sosok legendaris yang selama ini hanya ia dengar dari cerita rakyat Jawa kuno. "Aku penjaga tanah dan jiwa Nusantara," ucap Sabdo Palon. "Dan kini waktunya kau melihat masa yang telah lama terkubur, untuk memahami takdir yang lebih besar dari dirimu sendiri." Sebelum Rahman sempat bertanya, pusaran cahaya muncul di atas sungai. Hembusan angin kencang membuat pepohonan bergoyang liar. Cahaya itu perlahan menarik Rahman, seolah memanggilnya ke tempat lain, atau ke masa lain. Langit malam di pedalaman Sumatera tampak berbeda malam itu. Bintang-bintang bertaburan, namun cahayanya seolah redup, seperti tertutup kabut tipis yang tak biasa. Rahman, yang sebelumnya sempat terpesona oleh kemunculan sosok Sabdo Palon, kini terbaring di dalam pondok bambu dengan hati yang masih berdebar. Matanya enggan terpejam, meski tubuhnya letih setelah seharian membantu warga desa menanam padi di ladang. Dalam pikirannya, bayangan lelaki bersorban putih itu terus muncul, seakan-akan menunggu waktu untuk kembali berbicara. Ketika akhirnya Rahman terlelap, ia mendapati dirinya berada di tempat asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah dataran luas terbentang, dipenuhi cahaya keemasan. Di kejauhan tampak bangunan megah menjulang tinggi, dengan atap bertingkat yang dipenuhi ukiran naga dan burung garuda. Suara gamelan bergema lembut di udara, bercampur dengan aroma bunga cendana yang menenangkan jiwa. Rahman menatap sekelilingnya dengan takjub. Tempat ini jauh lebih indah daripada apapun yang pernah ia lihat di dunia nyata. Tiba-tiba, dari arah utara, datanglah Sabdo Palon. Wajahnya sama persis seperti yang ia temui di tepian sungai. Namun kali ini auranya jauh lebih kuat. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, membuat tanah tempat ia melangkah seolah bergetar lembut. "Rahman," panggilnya pelan, namun suara itu menggema ke segala arah, memenuhi udara. Rahman mencoba bicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya mampu menunduk, merasakan campuran hormat dan rasa ingin tahu. "Aku sudah memanggilmu berkali-kali melalui mimpi," lanjut Sabdo Palon, "karena waktumu semakin dekat. Dunia yang kau lihat sekarang adalah gerbang antara masa lalu dan masa kini. Disinilah takdirmu akan diuji." Rahman mengangkat kepalanya perlahan, menatap mata Sabdo Palon yang berkilau bagai bara api namun menenangkan. "Ujian apa maksudnya, Tuan?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Sabdo Palon menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ada luka lama yang belum sembuh di tanah Nusantara. Dahulu, Kerajaan besar Majapahit berdiri megah, namun keruntuhannya meninggalkan perpecahan jiwa yang sampai kini belum pulih. Kau, Rahman, telah dipilih untuk melihat masa itu, untuk memahami asal mula perpecahan, dan membawa pelajaran itu kembali ke zamanmu." Rahman terdiam. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang santri sederhana yang baru belajar berdakwah di pedalaman. Bagaimana mungkin ia memikul tanggung jawab sebesar itu? "Mengapa saya, Tuan? Bukankah banyak ulama yang lebih alim, banyak orang yang lebih berilmu dari saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Sabdo Palon tersenyum samar, lalu mendekat. Tangannya yang renta menyentuh dada Rahman, dan seketika Rahman merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. "Bukan ilmu yang paling tinggi yang dibutuhkan dalam perjalanan ini," kata Sabdo Palon, "tapi hati yang bersih. Kau dipilih bukan karena besar ilmumu, tapi karena ketulusanmu." Seketika pemandangan di sekeliling mereka berubah. Cahaya keemasan memudar, digantikan oleh suasana hutan lebat yang sunyi. Namun ini bukan hutan Sumatera. Rahman dapat merasakannya. Pepohonan lebih tinggi, tanahnya berbau kemenyan, dan di kejauhan terdengar teriakan prajurit serta suara senjata beradu. "Ini, di mana?" tanya Rahman dengan gugup. "Ini adalah pintu menuju Majapahit," jawab Sabdo Palon pelan. "Kerajaan yang kelak akan kau datangi. Kau akan menyaksikan kemegahannya, sekaligus kerapuhannya." Ia lalu mengangkat tongkat kayu yang sejak tadi digenggamnya. Dengan satu ketukan ke tanah, pusaran cahaya muncul di depan Rahman, berputar cepat bagai badai.
Di tengah pusaran itu, Rahman melihat bayangan kota yang asing namun memukau. Gerbang megah, pasar ramai, dan istana menjulang tinggi. Rahman melangkah mundur. Hatinya diliputi rasa takut. Apakah saya akan tinggal di sana selamanya? Tanyanya. Sabdo Palon menggeleng. Tidak. Kau hanya akan menjadi saksi. Namun apa yang kau lihat akan mengubah cara pandangmu selamanya. Dan ketika kau kembali ke dunia asalmu, dakwahmu akan memiliki makna baru. Tiba-tiba, pusaran cahaya itu mulai menarik Rahman. Tubuhnya melayang, sementara suara Sabdo Palon bergema semakin jauh. Ingat, Rahman, jangan ubah takdir. Kau datang hanya untuk belajar, dan membawa pulang pelajaran itu. Rahman teriak, namun suaranya hilang ditelan cahaya. Tubuhnya jatuh ke dalam pusaran, merasakan dingin yang menusuk sekaligus hangat yang menenangkan. Dalam sekejap, semua gelap. Rahman terbangun dengan napas terengah. Ia kembali berada di pondok bambu, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Namun ada yang berbeda. Di tangannya kini tergenggam seutas benang emas halus, sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Saat benang itu disentuh, Rahman merasakan getaran aneh, seolah benang itu menghubungkannya dengan dunia yang baru saja ia lihat. Di luar pondok, suara angin berhembus pelan. Namun kali ini, Rahman merasakan sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya dari kegelapan hutan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu hutan pedalaman Sumatera sunyi mencekam. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar di kejauhan, berpadu dengan desir angin yang menggoyangkan pucuk-pucuk pohon. Rahman duduk termenung di tepian sungai, tempat yang beberapa hari lalu menjadi lokasi mimpinya bersama sosok misterius itu. Air sungai tampak tenang, memantulkan sinar rembulan yang menggantung di langit. Namun ketenangan itu hanya menipu. Di dalam dada Rahman, badai kebingungan dan rasa ingin tahu berkecamuk. Sejak mimpi itu, Rahman tak lagi sama. Setiap kali ia membaca ayat suci atau berzikir, suara lembut seakan berbisik di telinganya, mengucapkan nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Majapahit. Kata itu asing, namun terasa akrab di dasar hatinya. Rahman memang pernah mendengar sekilas tentang kerajaan Majapahit dari pelajaran sejarah di pesantren, tetapi tak pernah ia bayangkan akan berhubungan langsung dengannya. Sore tadi, ia membantu warga desa menebang pohon untuk membuat jembatan darurat. Saat kembali ke pondok, seorang anak kecil desa bernama Saka berlari menghampirinya sambil ketakutan. "Kak Rahman, di hutan ada orang tua berjubah putih. Dia memanggil nama kakak." Rahman terdiam, darahnya terasa berhenti mengalir. Anak itu tak mungkin berbohong, raut ketakutan di wajahnya terlalu nyata. Tanpa berpikir panjang, Rahman bergegas menuju tepian sungai, tempat anak itu melihat sosok misterius tersebut. Kini Rahman berdiri di sana, sendirian. Udara malam perlahan berubah dingin, lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal muncul tiba-tiba dari arah hulu sungai, melayang perlahan ke arahnya. Suara jangkrik mendadak lenyap, digantikan keheningan yang menakutkan. Dari dalam kabut itu, sebuah siluet perlahan muncul, tubuh tegap namun renta, bersorban putih, membawa tongkat kayu sederhana. Matanya memancarkan cahaya lembut namun menusuk ke dalam jiwa. Rahman mengenalinya seketika. Sabdo Palon. Rahman refleks mundur satu langkah. Siapa engkau?" Suaranya gemetar. "Aku adalah Sabdo Palon," jawab sosok itu tenang. Suaranya bergema, meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Penjaga rahasia tanah ini, dan saksi sejarah yang tak tertulis." Rahman menelan ludah. Mengapa engkau memanggilku?" Sabdo Palon melangkah mendekat. Tongkatnya menyentuh tanah tanpa suara. "Karena kau dipilih, Rahman. Bukan oleh manusia, tetapi oleh takdir. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Sesuatu yang tersembunyi di balik tirai waktu." Rahman ingin bertanya lebih lanjut, namun lidahnya keluh. Tubuhnya terasa ringan, seperti hilang kendali. Sabdo Palon mengangkat tangannya perlahan, dan seketika pusaran cahaya terbentuk di atas permukaan sungai. Air yang tadinya tenang kini berputar cepat, menciptakan pusaran berkilau bagai cermin raksasa. "Ini adalah gerbang," kata Sabdo Palon, matanya tak lepas menatap Rahman. "Gerbang menuju masa lampau. Kau akan pergi ke zaman Majapahit, menyaksikan sejarah yang hilang dari ingatan manusia. Tapi ingat baik-baik, kau hanya saksi,
bukan pengubah takdir. Rahman menggeleng cepat. Tapi, aku hanya santri biasa. Aku tak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana mungkin aku? Sabdo Palon tersenyum tipis. Kekuatanmu bukan di tangan, bukan di pedang, tapi di hatimu yang bersih. Itulah yang tak dimiliki para penguasa zaman. Tiba-tiba angin kencang bertiup, menerbangkan dedaunan kering di sekitar mereka. Pusaran cahaya membesar, sinarnya menyilaukan mata. Rahman menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun rasa takut perlahan berganti dengan rasa damai yang tak ia mengerti. Sebuah suara lirih menggema di telinganya, suara yang entah berasal dari Sabdo Palon atau dari hatinya sendiri. Percayalah, ini jalanmu. Tanpa sempat menolak, Rahman merasakan kakinya terangkat dari tanah. Tubuhnya melayang menuju pusaran cahaya, diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Di detik terakhir sebelum tubuhnya hilang di telan cahaya, ia melihat Sabdo Palon mengangguk pelan, sebuah tanda restu, atau mungkin peringatan terakhir. Gelap. Saat Rahman membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tanah keras. Bau kemenyan dan kayu cendana memenuhi udara. Suara gamelan terdengar samar di kejauhan, bercampur dengan sorakan orang-orang dan derap kuda. Dengan susah payah ia bangkit, menatap sekeliling. Pandangannya tertumbuk pada pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Sebuah kota megah dengan tembok batu merah, gerbang raksasa berukir naga, dan bendera-bendera berwarna emas merah yang berkibar gagah tertiup angin. Rahman berdiri terpaku. Ia tahu persis kemana ia dibawa. Majapahit. Kerajaan legendaris yang selama ini hanya ia kenal dari kitab sejarah, kini terbentang nyata di hadapannya. Suara berat Sabdo Palon kembali terdengar, meski sosoknya tak tampak di sekitar. Selamat datang, Rahman. Inilah masa yang harus kau saksikan. Jangan lupa, tugasmu bukan untuk mengubah sejarah, tetapi untuk memahami maknanya. Rahman menatap langit. Bulu kuduknya berdiri. Hatinya tahu, perjalanan dakwahnya baru saja memasuki bab yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab di mana batas antara legenda dan kenyataan telah runtuh. Rahman berdiri kaku di jalanan berbatu yang membentang menuju gerbang kota besar. Debu merah beterbangan di sekitarnya, tertiup oleh derap kuda para prajurit Majapahit yang melintas dengan wajah garang. Tubuh mereka berbalut baju zirah dari perunggu, tombak panjang berkilau di bawah sinar matahari. Suara trompet perang menggema dari menara gerbang, seolah menyambut kedatangan hari besar. Rahman terpaku. Semua ini terlalu nyata untuk disebut mimpi. Di hadapannya, tembok tinggi menjulang, terbuat dari bata merah yang tersusun rapi, dihiasi ukiran rumit bergambar naga dan garuda. Gerbang utama dipayungi gapura raksasa berbentuk candi bentar. Di dalamnya tampak hiruk-pikuk pasar, pedagang kain sutra, penjual rempah, dan pemusik jalanan memainkan gamelan kecil. Aroma kayu gaharu dan kemenyan bercampur dengan bau keringat para pekerja. Rahman menelan ludah. Apakah ini benar Majapahit? Bisiknya sendiri. Suara berat Sabdo Palon tiba-tiba terdengar, meski sosoknya tak tampak. Ya, kau sekarang berada di abad ke-14, di puncak kejayaan Majapahit. Lihatlah baik-baik, Rahman. Semua kemegahan ini menyimpan cerita yang tak pernah dituliskan dalam kitab sejarahmu. Rahman melangkah perlahan, masih kebingungan. Pakaian yang ia kenakan berubah tanpa ia sadari. Dari sarung dan baju koko sederhana, kini ia memakai kain panjang bermotif batik kasar, baju lurik lusuh, dan ikat kepala sederhana seperti pengembara lokal. Di pinggangnya tergantung kantung kulit berisi air, entah dari mana datangnya. Orang-orang yang ia temui memandangnya sekilas lalu mengabaikannya, seolah ia bagian dari keramaian kota. Rahman memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelajah lebih jauh. Ia melewati pasar rempah, tempat pedagang dari berbagai negeri berseru menawarkan pala, cengkih, dan lada. Ia mendengar percakapan dalam bahasa Jawa kuno bercampur Melayu, bahkan bahasa asing yang ia tak pahami. Semakin ia berjalan ke pusat kota, semakin megah pemandangan yang ia lihat. Balai-balai kerajaan berdiri kokoh, dihiasi ukiran emas dan batu permata. Kolam teratai menghiasi halaman istana, airnya jernih memantulkan bayangan awan. Di kejauhan, Rahman melihat bangunan terbesar, Keraton Majapahit, tempat para raja dan petinggi kerajaan bermusyawarah. Kesanalah kau harus pergi. Suara Sabdo Palon kembali menggema. Di sana misi ini dimulai. Rahman menghentikan langkahnya. Misi apa sebenarnya ini?
tanyanya ke udara. Menyaksikan akhir sebuah kejayaan, jawab Sabdo Palon lirih. Dan memahami mengapa tanah ini terbelah sejak saat itu. Rahman ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba teriakan keras memecah suasana. Seorang prajurit kerajaan berlari sambil berteriak, "Rapat darurat di Balairung." Raja memanggil seluruh petinggi. Orang-orang berlarian, sebagian penasaran, sebagian panik. Rahman ikut terseret arus menuju keraton. Di Balairung utama, suasana tegang. Dinding batu dihiasi lukisan peperangan kuno dan bendera kerajaan. Para pejabat berdiri berkelompok, berbicara dengan nada cemas. Di ujung ruangan, seorang pria berwajah tegas dan bermahkota sederhana duduk di singgasana. Dialah Raja Majapahit. Rahman berdiri di sudut ruangan, berusaha tak mencolok. Ia mendengarkan percakapan para pejabat. Perbatasan kerajaan diserang pemberontak, pasukan kerajaan sedang dilemahkan intrik internal, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Semua ini berbeda jauh dari gambaran Majapahit yang selama ini ia baca. Kerajaan makmur tanpa celah. Sabdo Palon muncul tiba-tiba di sampingnya. Entah dari mana. "Inilah yang tak kau ketahui dari sejarahmu," ucapnya pelan. "Di balik kejayaan, ada luka yang disembunyikan." Rahman menatap wajah Sabdo Palon. "Mengapa aku harus melihat semua ini? Apa hubungannya denganku?" Sabdo Palon menoleh, matanya tajam. "Karena luka ini masih ada sampai zamanmu, Rahman. Perpecahan, keserakahan, perebutan kuasa, semuanya masih mewarnai tanah ini. Kau harus memahami asalnya, agar kelak kau bisa menyembuhkan sebagian kecil darinya." Suara gamelan mendadak berhenti. Semua mata tertuju pada seorang utusan yang masuk tergesa-gesa membawa kabar buruk. Pasukan pemberontak telah menembus perbatasan timur. Raja berdiri, wajahnya murka. "Siapkan bala tentara. Majapahit tidak boleh runtuh di bawah pemerintahan ini," teriaknya. Sorak-sorai menggema, namun Rahman hanya terdiam. Ia merasakan hawa panas bercampur kecemasan memenuhi ruangan. Sabdo Palon menepuk bahunya. "Perjalananmu baru dimulai. Kau akan melihat lebih dari sekadar perang. Kau akan menyaksikan ujian iman yang sesungguhnya." Rahman menelan ludah. Dalam hatinya, ia tahu, ia bukan hanya saksi sejarah. Ia akan diuji oleh sejarah itu sendiri. Langkah Rahman perlahan membawanya keluar dari balairung kerajaan. Pikirannya masih dipenuhi keributan rapat perang yang baru saja ia saksikan. Jeritan perintah raja, desah para penasihat yang panik, denting senjata yang diasah para prajurit, semuanya masih terngiang di telinganya. Namun yang lebih mengguncang bukanlah kabar peperangan itu sendiri, melainkan kalimat terakhir Sabdo Palon sebelum menghilang, "Kau akan menyaksikan ujian iman yang sesungguhnya." Rahman berjalan menyusuri koridor panjang berlapis ukiran naga dan bunga teratai. Cahaya obor yang redup memantul pada dinding bata merah, membuat bayangan tubuhnya bergerak panjang dan terdistorsi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan setiap inci tanah yang ia injak membawa sejarah ribuan tahun yang tak tertulis di kitab manapun. Ia menatap tangannya sendiri yang masih gemetar. Ia sadar, kehadirannya di sini bukan sekadar kebetulan. Ketika Rahman mencapai halaman luar keraton, angin malam menyambutnya dengan aroma bunga cendana dan asap dupa. Di sudut halaman, sosok Sabdo Palon kembali muncul, kali ini lebih nyata. Sorot matanya tampak serius, tak lagi lembut seperti sebelumnya. "Kau melihat apa yang ada di dalam sana?" tanyanya datar. Rahman mengangguk pelan. "Kerajaan ini tidak seutuh yang kuceritakan di sekolah. Mereka saling mencurigai satu sama lain." Sabdo Palon memandang jauh ke arah gerbang kota. "Begitulah kekuasaan, Rahman. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk kejayaan." Ia mendekatkan wajahnya ke Rahman. Suaranya turun menjadi bisikan. "Tapi ada yang lebih buruk dari perang di luar sana, perang batin di dalam istana ini. Dan di sanalah peranmu dimulai." Rahman menatapnya bingung. "Peranku? Aku hanya santri. Aku tidak paham strategi perang, tidak mengerti intrik kerajaan." "Justru karena itu," jawab Sabdo Palon, "kau tidak terikat oleh ambisi. Kau bersih. Dan hanya hati yang bersih yang bisa menjalankan misi ini." Rahman menarik napas panjang. "Apa misi itu?" Sabdo Palon menatap langit yang dipenuhi bintang, seakan mencari jawaban di antara galaksi.
Di dalam istana ini, ada seorang tokoh muda yang kelak akan memegang peranan besar. Seorang bangsawan yang berada di persimpangan jalan, antara kesetiaan pada kerajaan dan kebencian terhadap kebusukan di dalamnya. Tugasmu adalah mendekatinya, membimbing hatinya, dan memastikan ia memilih jalan yang benar. Jika ia jatuh ke dalam kegelapan, masa depan Nusantara akan berubah selamanya. Rahman tertegun. Siapa orang itu? Sabdo Palon tersenyum samar. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tanpa menunggu jawaban Rahman, Sabdo Palon mengangkat tongkatnya. Seketika udara di sekitar mereka bergetar, dan bayangan pepohonan di halaman berubah menjadi pusaran samar. Dalam sekejap, Rahman menemukan dirinya berada di sebuah ruangan sederhana di dalam kota, bukan lagi di halaman keraton. Ruangan itu dipenuhi rak bambu berisi kitab-kitab tua dan gulungan lontar. Seorang lelaki muda berdiri membelakanginya, sibuk menyalin tulisan ke lembar daun lontar dengan ujung arang. Dia, bisik suara Sabdo Palon di telinga Rahman, meski sosoknya tak terlihat. Namanya Arya Wiratama. Rahman memperhatikan pemuda itu. Rambutnya panjang terikat kain, pakaian bangsawan sederhana namun bersih. Matanya tajam namun menyimpan kegelisahan. Ia tampak lebih muda dari Rahman, namun aura kebangsawanannya jelas terasa. Tiba-tiba Arya Wiratama menoleh, terkejut melihat Rahman. "Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke sini?" tanyanya waspada, tangan meraih keris kecil di pinggangnya. Rahman menelan ludah, mencoba bicara dengan tenang. "Namaku Rahman. Aku, seorang pengembara. Aku datang bukan untuk menyakitimu." Arya memandangnya curiga. "Pengembara? Di tengah malam?" Dan tiba-tiba muncul di ruang pribadiku. Rahman terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia tak mungkin berkata jujur bahwa ia berasal dari masa depan dan dibawa ke sini oleh penjaga mistis. Sebelum ia sempat menjawab, Sabdo Palon kembali berbisik, "Jangan ungkapkan asalmu. Katakan saja kau diutus untuk membawanya pada jalan kebenaran." Rahman menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku diutus untuk mengingatkanmu tentang pilihan yang akan kau buat. Pilihan yang akan menentukan nasib kerajaan ini." Arya terdiam. Mata tajamnya memandang Rahman, seakan menimbang kata-katanya. "Apa maksudmu?" Rahman melangkah maju, mendekati meja tempat lontar-lontar berserakan. Di salah satu lontar, Rahman membaca sekilas catatan tentang pasukan pemberontak, rencana diplomasi, dan, yang paling mengejutkan, sebuah daftar nama pejabat istana yang dicurigai berkhianat. Arya rupanya bukan hanya bangsawan biasa. Ia mengetahui rahasia besar yang bahkan mungkin raja sendiri tidak tahu. "Mereka akan memintamu memilih," kata Rahman perlahan, "antara ikut arus kebencian, atau bertahan pada jalan yang benar." Arya mengepalkan tangannya. "Kau bicara seolah tahu segalanya. Kau siapa sebenarnya?" Rahman terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Aku hanya seseorang yang diberi kesempatan untuk menyaksikan." Sunyi sejenak. Hanya suara api pelita yang berderak di sudut ruangan. Arya menatap Rahman dalam-dalam, lalu akhirnya berkata, "Kalau begitu, tunjukkan padaku jalan itu. Karena aku sendiri sudah mulai ragu siapa yang benar, siapa yang salah di istana ini." Rahman mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia tahu, misi itu telah dimulai. Dan kali ini, bukan hanya imannya yang diuji, tetapi juga keberaniannya menghadapi sejarah yang kelak akan menentukan masa depan tanah kelahirannya. Hari-hari berikutnya di Majapahit menjadi titik balik hidup Rahman. Ia mulai tinggal di kediaman sederhana dekat keraton, berkat rekomendasi Arya Wiratama. Meskipun penampilannya sebagai pengembara membuat beberapa bangsawan memandang rendah, Arya bersikeras bahwa Rahman memiliki pandangan jernih yang dapat membantunya memahami keadaan kerajaan. Namun, kehidupan di dalam istana jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Rahman. Di balik kemegahan tembok bata merah dan ukiran indah, intrik, iri hati, dan pengkhianatan merajalela. Setiap hari, Rahman mendengar bisikan politik. Siapa yang merencanakan kudeta? Siapa yang bersekutu dengan pemberontak? Siapa yang diam-diam mengincar tahta? Arya sering mengajaknya ke ruang pertemuan rahasia, membaca pesan-pesan rahasia yang ia terima dari prajurit setia di lapangan. Rahman, meski tidak memahami seluruhnya, perlahan mulai mengerti bahwa kerajaan ini ibarat istana pasir, indah di permukaan, rapuh di dalam. Malam itu,
Arya mengajak Rahman menghadiri jamuan makan para bangsawan. Aula megah dipenuhi cahaya obor dan lilin, meja panjang penuh makanan mewah, daging panggang, nasi beraroma pandan, buah-buahan tropis, dan kendi anggur manis. Para bangsawan berbicara dengan tawa keras, namun mata mereka saling mengawasi. Rahman merasa asing di tengah kemewahan itu, duduk diam sambil membaca doa dalam hati. Tiba-tiba seorang bangsawan tua berbusana ungu mendekatinya. Senyumnya ramah, namun matanya licik. "Kau pengembara yang dibawa oleh Arya Wiratama, bukan?" tanyanya. Rahman mengangguk sopan. "Kau tahu," lanjutnya sambil menuangkan anggur ke cawan Rahman, "dunia ini bukan milik mereka yang hanya berdoa. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil kesempatan." Rahman tidak menyentuh cawan itu. Bangsawan tua itu mendekatkan wajahnya, berbisik, "Jika kau mau berpihak padaku, aku bisa memberimu tempat, kekuasaan, kekayaan, bahkan posisi terhormat di sisi raja." Rahman menatapnya dalam diam. Dalam hatinya, godaan itu terasa nyata, kesempatan hidup nyaman di tengah dunia penuh intrik. Namun seketika bayangan gurunya di pesantren terlintas di benaknya. Pesan tentang keikhlasan dalam berdakwah, tentang menahan diri dari hawa nafsu. Rahman meletakkan cawan itu perlahan. "Aku datang ke sini bukan untuk itu," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin menyampaikan kebaikan." Bangsawan tua itu terkekeh kecil. "Kebaikan?" ejeknya. "Kebaikan tidak bertahan lama di sini, Nak. Kau akan belajar, cepat atau lambat." Ia lalu pergi meninggalkan Rahman dengan senyum mengejek. Setelah jamuan berakhir, Arya menghampiri Rahman. "Aku lihat kau menolak tawaran Ranggalawe," katanya pelan. Rahman mengangguk. "Kau tahu siapa dia?" tanya Arya. Rahman menggeleng. "Dia salah satu penasihat terkuat di istana. Penolakannya bisa membuatmu jadi musuh berbahaya." Rahman menunduk, namun Arya tersenyum tipis. "Tapi aku senang kau tetap teguh. Kau berbeda dari mereka semua." Hari berganti minggu. Situasi di kerajaan semakin genting. Pemberontakan di timur semakin dekat. Namun justru para pejabat istana sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Sabdo Palon sesekali muncul, memberi petunjuk samar yang membuat Rahman gelisah. "Ujianmu bukan hanya menjaga Arya," kata Sabdo suatu malam, "tetapi juga menjaga hatimu sendiri agar tidak ikut hanyut dalam nafsu dunia." Ujian itu mencapai puncaknya ketika Rahman dipanggil langsung oleh raja. Di balairung utama, ia berdiri di hadapan penguasa tertinggi Majapahit. Raja menatapnya tajam. "Aku mendengar kau orang bijak," katanya. "Arya sangat mempercayaimu. Katakan padaku, apakah dia setia pada kerajaan?" Pertanyaan itu menusuk Rahman. Ia tahu Arya setia, tetapi setia pada kebenaran, bukan pada intrik busuk para bangsawan. Menjawab jujur bisa membuat Arya dibunuh. Berbohong bisa membuat Rahman terjerumus dosa. Dalam hati, ia memanjatkan doa singkat. "Ampuni aku, ya Allah, bimbing lidahku." "Arya setia pada rakyat," jawab Rahman akhirnya. "Dan kerajaan, seharusnya setia pada rakyatnya juga." Raja terdiam lama. Beberapa bangsawan tampak marah mendengar jawaban itu. Namun Rahman tidak mundur. Ia tahu, ucapannya mungkin akan memicu bahaya, tetapi ia tak bisa mengkhianati hati nuraninya. Keluar dari balairung, Rahman disambut Arya yang menatapnya cemas. "Apa yang kau katakan pada raja?" tanyanya. Rahman hanya tersenyum tipis. "Kebenaran," jawabnya singkat. Arya tertawa kecil, pahit namun lega. "Kau benar-benar berbeda, Rahman. Kau tidak tahu betapa sulitnya berkata jujur di tempat ini." Namun malam itu juga, Sabdo Palon muncul dalam mimpinya. Wajahnya kali ini muram. "Kau memilih jalan kebenaran," katanya. "Tapi jalan ini akan membawa badai yang lebih besar. Bersiaplah, Rahman. Ujian selanjutnya bukan hanya godaan kekuasaan, tetapi pengkhianatan yang akan mengguncang imanmu." Rahman terbangun dengan napas tersengal. Di kejauhan, suara genderang perang mulai terdengar. Ia tahu, badai itu sudah sangat dekat. Hari-hari di Majapahit kian memanas. Genderang perang dipukul setiap pagi dan malam, pertanda pasukan pemberontak semakin dekat. Namun Rahman mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya dari luar, melainkan dari dalam istana itu sendiri.
Intrik semakin tajam, persekutuan berubah setiap hari, kepercayaan rapuh bagai kaca tipis. Di tengah kekacauan itu, Rahman mulai merasakan pergulatan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebagai santri, ia terbiasa mengajarkan kebaikan secara sederhana, menanamkan akhlak, mengajak beribadah, menasihati dengan lembut. Namun di Majapahit abad ke-14, kenyataannya jauh lebih rumit. Keyakinan masyarakat bercampur antara ajaran leluhur, pemujaan roh nenek moyang, dan pengaruh agama-agama baru yang masuk dari negeri jauh. Arya Wiratama, pemuda bangsawan yang menjadi pusat misinya, juga terombang-ambing di antara semua keyakinan itu. Suatu sore, Arya mengajak Rahman ke sebuah pura tua di tepi hutan. Pura itu dipenuhi ukiran kuno, patung dewa-dewa, dan sesajen bunga serta dupa. "Inilah tempat aku biasa mencari ketenangan," kata Arya, matanya sayu. "Sejak kecil aku diajarkan bahwa roh para leluhur menjaga kita. Tapi belakangan, aku mulai ragu. Semua ajaran terasa benar, tapi juga terasa saling bertentangan." Rahman diam mendengarkan. Ia tak ingin menghakimi. Sebaliknya, ia mengingat pesan gurunya. Dakwah itu sabar. Pahamkan hati mereka sebelum kau pahamkan pikirannya. Rahman duduk bersila di samping Arya. "Aku juga percaya leluhur ingin kita hidup baik," ujarnya pelan. "Tapi ada satu yang lebih tinggi dari semua itu, Tuhan Yang Maha Esa. Dialah yang memberi hidup pada leluhurmu, padamu, padaku, pada semua." Arya menatap Rahman lama. "Bagaimana kau yakin hanya satu Tuhan? Sedangkan di sini, dewa dan roh begitu nyata." Rahman menarik napas panjang. Karena kebenaran bukan soal jumlah yang terlihat. Ia soal siapa yang mencipta semuanya. Kau bisa lihat bulan dan matahari, tapi mereka bukan penguasa. Ada yang lebih tinggi dari itu semua. Perbincangan itu menjadi titik balik kecil. Arya mulai sering meminta Rahman bercerita tentang Tuhan, tentang kasih sayangnya, tentang surga yang dijanjikan bagi mereka yang ikhlas. Namun di saat yang sama, Rahman menghadapi tekanan dari bangsawan-bangsawan yang tak suka dengan pengaruh barunya pada Arya. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan fitnah, menyebut Rahman sebagai mata-mata asing, bahkan penyihir yang membawa pengaruh buruk. Tekanan batin semakin berat ketika Rahman mulai memahami bahwa Arya memegang rahasia besar. Ia mengetahui siapa pengkhianat utama di istana. Nama itu mengejutkan, seseorang yang selama ini dianggap paling setia pada kerajaan. Arya berencana mengungkapkan rahasia itu di hadapan raja, tapi ragu karena tahu konsekuensinya. Perang saudara di dalam istana bisa pecah kapan saja. Di malam sunyi, Sabdo Palon kembali mendatangi Rahman. Kali ini wajahnya tampak lebih murung dari sebelumnya. "Rahman," katanya lirih, "kau sudah melihat kebaikan dan keburukan di Majapahit. Sekarang saatnya kau memilih. Apakah kau akan campur tangan, atau tetap menjadi saksi?" Rahman kebingungan. "Kau bilang aku hanya saksi, tapi Arya butuh bimbinganku. Kalau aku diam saja, pengkhianatan itu akan menghancurkan kerajaan ini." Sabdo Palon menatapnya lama. "Setiap pilihanmu akan meninggalkan jejak. Mengubah sejarah bukan tugasmu, tapi jika kau menolak menolong, hatimu sendiri yang akan hancur." Sejak malam itu, Rahman tak bisa tidur. Ia berdoa lama, meminta petunjuk. Di satu sisi, ia ingin membantu Arya, menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Di sisi lain, ia takut tindakannya akan mengubah takdir yang semestinya terjadi, takdir yang mungkin sudah ditetapkan Tuhan. Konflik batin itu memuncak ketika Arya mengajaknya ke tepi sungai yang mengalir di luar istana. "Rahman," ujar Arya dengan suara berat, "aku sudah memutuskan. Aku akan bicara pada raja besok pagi. Aku akan mengungkap nama pengkhianat itu." Rahman menatapnya cemas. "Kau siap dengan akibatnya? Bisa jadi kau yang akan diburu setelah itu." Arya tersenyum pahit. "Lebih baik mati karena berkata benar, daripada hidup dalam kebohongan." Kata-kata itu menusuk hati Rahman. Ia sadar, pilihan Arya adalah ujian baginya juga. Jika ia ikut mendukung, ia akan terlibat langsung dalam sejarah yang bukan zamannya. Jika ia mundur, ia akan meninggalkan sahabat yang membutuhkan bimbingannya. Di kejauhan, petir menyambar langit malam. Rahman memandang ke arah istana, hatinya penuh gejolak. Sabdo Palon muncul sekilas di antara kabut sungai, hanya berkata satu kalimat sebelum lenyap.
Keputusanmu malam ini akan menentukan takdirmu selamanya. Rahman memejamkan mata, menggenggam tasbihnya erat. Hatinya berbisik doa, "Ya Allah, beri aku keberanian untuk memilih yang benar, meski dunia menentangnya." Subuh itu, kabut tebal menyelimuti istana Majapahit. Genderang perang berdentum keras dari menara penjagaan, menandakan pasukan pemberontak sudah mendekati tembok kota. Namun di dalam istana, perang yang lebih berbahaya sedang berlangsung, bukan antara prajurit dan pemberontak, melainkan antara kebenaran dan pengkhianatan. Rahman berdiri di samping Arya Wiratama di Balairung Utama. Para bangsawan telah berkumpul, wajah mereka tegang, sebagian gemetar menahan cemas, sebagian lagi menyembunyikan rencana busuk di balik senyum pura-pura setia. Raja duduk di singgasananya, matanya tajam memandang ke setiap sudut ruangan. "Katakan, Arya," suara raja bergema, "siapa pengkhianat yang bersekongkol dengan pemberontak?" Arya menarik napas panjang. Matanya melirik Rahman sekilas, seolah mencari kekuatan. Rahman mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia mendukung keputusan Arya untuk berkata jujur. Dengan suara mantap, Arya menyebut nama yang mengejutkan semua orang. Nama seorang penasihat senior kerajaan yang selama ini dikenal paling setia, Ranggalawe. Teriakan kaget memenuhi Balairung. Ranggalawe, pria tua berbusana ungu yang pernah menawarkan kekuasaan kepada Rahman, berdiri dengan wajah murka. "Fitnah!" teriaknya. "Ini fitnah anak muda yang tak tahu apa-apa." Raja menatap Ranggalawe tajam. "Buktinya?" tanyanya. Arya mengeluarkan gulungan lontar berisi catatan rahasia yang ia temukan. Bukti korespondensi antara Ranggalawe dan pemberontak di timur. Namun sebelum Raja sempat memerintahkan pengawalan, Ranggalawe mengangkat tangannya. Aneh, angin dingin mendadak menyapu Balairung. Api pelita berkedip liar, sebagian padam. Dari balik jubahnya, Ranggalawe mengeluarkan jimat hitam berukir simbol kuno. Suara gamelan yang biasanya lembut berubah menjadi sumbang, seolah ikut merasakan kekacauan yang akan terjadi. "Jika kalian menganggapku pengkhianat," suara Ranggalawe serak namun penuh kekuatan gaib, "maka biarkan kebenaran ditentukan oleh kekuatan leluhur." Tiba-tiba jimat itu bersinar hitam pekat. Bayangan-bayangan aneh muncul dari lantai, membentuk sosok menyeramkan. Makhluk-makhluk tinggi berwajah arwah, mata merah menyala. Mereka meraung, menggetarkan ruangan. Para prajurit kerajaan panik, sebagian melarikan diri, sebagian lagi pingsan karena ketakutan. Rahman terperangah. Ia tak pernah melihat kekuatan semacam ini. Sabdo Palon muncul di sisinya. Kali ini wujudnya jelas, mata memancarkan cahaya putih. "Inilah ujianmu, Rahman," katanya tegas. "Pertempuran ini bukan pedang melawan pedang, tetapi doa melawan kutukan." Rahman segera berlutut, meraih tasbihnya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci yang ia hafal. Suaranya gemetar di awal namun semakin mantap setiap kata yang terucap. Cahaya putih lembut perlahan muncul dari mulutnya, menandingi bayangan hitam yang diciptakan Ranggalawe. Pertempuran spiritual pun terjadi. Bayangan hitam menyerang Rahman dengan raungan yang memekakan telinga. Namun setiap kali mereka mendekat, ayat-ayat suci yang dilantunkan Rahman memukul mundur mereka. Sementara itu, Arya berusaha melindungi Raja dari serangan prajurit-prajurit yang ternyata sudah disusupi pemberontak. "Rahman!" teriak Arya sambil menangkis serangan tombak. Jimat itu sumber kekuatannya. Rahman menatap jimat hitam di tangan Ranggalawe. Dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tak mengerti dari mana datangnya, Rahman maju ke depan, terus membaca ayat suci sambil mendekati Ranggalawe. Setiap langkahnya membuat bayangan hitam itu memekik kesakitan. Sabdo Palon mengangkat tongkatnya, membantu memperkuat cahaya doa Rahman. Dalam puncak pertarungan itu, Rahman meraih jimat hitam dan memegangnya erat. Ranggalawe menjerit, tubuhnya terguncang hebat. Rahman terus melantunkan doa hingga jimat itu retak dan hancur menjadi debu hitam. Seketika bayangan-bayangan menghilang, ruangan kembali sunyi. Ranggalawe terjatuh lemas, napasnya tersengal. "Kalian tidak mengerti," bisiknya sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Para bangsawan terpaku, sebagian masih gemetar. Raja memandang Rahman dengan mata takjub sekaligus penuh pertanyaan. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya pelan. Rahman menunduk. "Hanya seorang pengembara, yang diutus untuk menyampaikan kebenaran." Sabdo Palon berdiri di samping Rahman, namun hanya Rahman yang bisa melihatnya.
Kau sudah melewati ujianmu, bisiknya. Tapi perjalananmu belum selesai. Kau harus kembali ke waktumu. Tugasmu bukan di sini, tapi di masa depan. Rahman menatap Arya. Pemuda bangsawan itu kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, Rahman, katanya lirih. Tapi aku berhutang nyawa padamu. Terima kasih, telah menunjukkan padaku jalan yang benar. Rahman tersenyum tipis. Tetaplah pada jalan itu, Arya, karena masa depan negeri ini bergantung padanya. Sabdo Palon mengangkat tongkatnya sekali lagi. Cahaya putih memenuhi ruangan, membungkus tubuh Rahman. Semua orang di istana terdiam, menyaksikan tubuh Rahman perlahan menghilang di telan cahaya. Saat cahaya itu lenyap, hanya tasbih Rahman yang tertinggal di lantai balairung, bukti bahwa seorang pengembara misterius pernah datang ke Majapahit, menyelamatkan kerajaan dari kegelapan. Cahaya putih itu lenyap seketika, dan Rahman mendapati dirinya kembali di tepian sungai pedalaman Sumatera. Malam sudah larut. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara serangga hutan. Sejenak ia terpaku, tak mampu membedakan antara mimpi dan nyata. Namun tubuhnya yang letih, pakaian yang masih berdebu, dan tasbih yang kini bersinar samar di genggamannya membuktikan, perjalanan itu benar-benar terjadi. Rahman terduduk lama di tepi sungai. Ia mencoba mengingat setiap detail Majapahit yang baru saja ia tinggalkan, kemegahan keraton, intrik para bangsawan, keberanian Arya Wiratama, dan kekuatan gaib Ranggalawe. Semua terasa seperti legenda hidup, namun juga syarat pelajaran. Hatinya bergetar, bukan hanya karena pengalaman itu, tapi juga karena ia kini menyadari makna dakwah yang sesungguhnya. Bukan sekadar mengajarkan ayat, tetapi menyembuhkan hati yang tersesat. Suara langkah perlahan terdengar dari balik pepohonan. Sosok Sabdo Palon muncul lagi, kali ini tanpa aura misterius seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Kau sudah kembali, ucapnya pelan. Bagaimana hatimu sekarang? Rahman menatapnya lama. Aku tak lagi sama, jawabnya lirih. Dulu aku pikir dakwah hanya soal menyampaikan kebenaran. Tapi sekarang aku mengerti. Dakwah juga soal memahami luka manusia, luka yang bahkan bisa melintasi zaman. Sabdo Palon tersenyum tipis. Itulah yang ingin kutunjukkan padamu. Perjalananmu ke Majapahit bukan untuk mengubah sejarah mereka, tapi untuk mengubah cara pandangmu. Kau sekarang tahu, kebaikan tidak selalu menang dengan pedang, tetapi dengan kesabaran dan doa. Rahman menunduk, mengingat wajah Arya Wiratama. Bagaimana nasibnya? Tanyanya pelan. Tak semua takdir bisa kau ketahui, jawab Sabdo Palon. Tapi percayalah, benih kebaikan yang kau tanam akan bertumbuh, meski kau tak melihat hasilnya. Begitu pula dengan dakwahmu di sini, tugasmu bukan melihat hasilnya sekarang, tapi menanamkan harapan. Mata Rahman berkaca-kaca. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Sabdo Palon menatapnya lama sebelum menjawab. Mungkin ya, mungkin tidak. Aku ada ketika tanah ini membutuhkan penjaga, dan ketika manusia seperti kau masih mau mendengarkan suara hati. Ia mengangkat tangannya perlahan. Sekarang kembalilah ke jalanmu. Rakyat di sini menunggu cahaya itu. Perlahan, sosok Sabdo Palon memudar, larut bersama kabut sungai. Rahman terdiam lama, membiarkan angin malam mengeringkan air mata yang tak ia sadari jatuh di pipinya. Keesokan paginya, Rahman kembali ke desa. Penduduk menyambutnya dengan heran, mereka mengira ia hilang semalaman di hutan. Rahman hanya tersenyum, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai berdakwah seperti sebelumnya, mengajar anak-anak mengaji, membantu petani di ladang, dan menasihati orang tua dengan cara lembut. Namun ada sesuatu yang berbeda pada caranya berbicara, ketenangan yang dalam, seolah ia membawa rahasia besar dari masa silam. Setiap malam, Rahman duduk di tepian sungai yang sama, memandang air yang mengalir tenang. Di tangannya, tasbih itu kini bercahaya samar setiap kali ia berzikir. Kadang, di antara desir angin dan gemericik air, ia mendengar bisikan lembut, suara Sabdo Palon yang mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang pengembara misterius yang pernah menghilang dan kembali dengan kebijaksanaan luar biasa menyebar dari desa ke desa. Sebagian menganggapnya legenda, sebagian lagi percaya itu karunia Tuhan. Rahman sendiri tak pernah mencari pengakuan. Baginya,
Cukup jika satu hati tersentuh oleh kebaikan. Di suatu malam yang hening, saat bulan purnama tergantung tinggi, Rahman kembali duduk di tepian sungai. Angin membawa suara samar, entah hanya hayalan atau kenyataan. Rahman, tugasmu belum selesai. Akan ada perjalanan lain, di waktu yang tak kau duga. Rahman tersenyum. Ia memejamkan mata, melanjutkan zikirnya. Di hatinya, ia sudah siap, entah untuk tetap di sini, atau dipanggil lagi menembus batas ruang dan waktu. Dan begitulah kisahnya berakhir, atau mungkin baru saja dimulai.